Bab 521, Rasa Ketidakberdayaan yang Mendalam. Xiao Ruofei sudah bisa melihat Huo Dun kian-kian dari sudut matanya. Dia tidak punya pilihan. Tubuhnya yang seperti babi gemuk adalah target yang terlalu besar. Xiao Ruofei berdiri dan berkata, "Tuan Tang Tua, karena tuntutan hukum sudah diatur, ayo pergi." Tidak banyak yang bisa dilakukan di bandara. Tentu saja. Tang Dia berkata sambil tersenyum. Niat awalnya ingin memberikan pelajaran kepada petugas bea cukai, tetapi setelah Jorgensen kembali dan melaporkan apa yang terjadi, pikirannya berubah. Dia harus menghancurkan reputasi ini dan menjadikan tikus jalanan. Mereka berdua berdiri dan berjalan keluar bandara. Liang Qichao segera mengikuti mereka. Smith melihat orang tersebut hendak pergi, jadi dia buru-buru berlari mengejarnya sambil berteriak, "Mohon tunggu sebentar, Tuan Tang." Dua pengawal kekar menghalangi jalan keduanya. Ekspresi mereka dingin, dan lengan tebal mereka terentang, menghalangi mereka berdua. "Tien Tang, aku minta maaf atas apa yang terjadi hari ini. Tolong beri kami kesempatan untuk menjelaskan." Smith dengan cepat berteriak. Langkah kaki Tang Dia berhenti sebentar. Dia menoleh untuk melihat Xiao Ruofei dan berkata sambil tersenyum, "Xia, apakah kamu ingin mendengar apa yang mereka katakan?" "Tidak tertarik sama sekali." Xiao Ruofei mengangkat bahu. Tang He mengangkat kepalanya dan tertawa, "Ayo pergi." Setelah itu, mereka berdua berjalan menuju pintu keluar tanpa menoleh ke belakang. "Tien Jorgensen, tolong bantu saya," Smith segera memohon. "Segala sesuatu yang terjadi hari ini adalah kesalahpahaman. Kami pasti akan menghukum Houghton dengan berat." Jorgensen berhenti dan berbalik. Dia berkata tanpa ekspresi, "Tuan Smith, saya sudah bertanya pada Tuan Tang. Dia sangat marah dengan apa yang terjadi hari ini. Kami memutuskan untuk mempercayai firma hukum Lukas untuk mengajukan gugatan terhadap Tuan Houghton atas kata dan tindakan diskriminasi rasialnya. Pada saat yang sama, kami juga akan mengajukan protes serius kepada atasan Anda atas nama kelompok Shengbang mengenai pekerjaan bea cukai Sydney. Tidak ada ruang untuk berdiskusi mengenai masalah ini, jadi kamu sendirian." Ketika Smith dan Houghton mendengarnya, mereka tercengang seolah-olah mereka menyambar petir. Firma hukum Lukas benar-benar terkenal dan terkenal. Grup Shengbang yang kaya dan berkuasa adalah konsorsium super dengan pengaruh besar di seluruh dunia. Houghton benar-benar mendekati kematian hari ini. Dia telah menendang pelat paduan titanium secara langsung. Wajah Houghton pucat, dan lemak di wajahnya bergetar. Dia bertanya, "Tuan Smith, apa yang harus kita lakukan?" Smith memelototi Houghton dan berkata dengan marah, "Siapa yang tahu apa yang harus kita lakukan? Houghton, sebaiknya kamu memikirkan bagaimana menangani kasus pengadilan. Ngomong-ngomong, kamu tidak perlu masuk kerja mulai hari ini. Saya akan menuliskan perilaku Anda di laporan, dan pemberitahuan pemecatan Anda akan dikirim ke rumah Anda paling lambat 3 hari." Mendengar ini, Huo Dun merasa seolah orang tuanya telah meninggal dan langit akan runtuh. Di Australia, pegawai negeri sipil federal hampir bersifat permanen. Kecuali jika mereka melakukan kesalahan besar, mereka tidak akan dipecat. Namun hari ini, dia tidak hanya terjebak dalam tindakan diskriminasi rasial dan akan dibawa ke pengadilan, tetapi dia juga telah menyinggung konsorsium super seperti grup Shengbang, yang bahkan pemerintah federal harus memperlakukannya dengan hormat. Atasan langsungnya, Tuan Smith, telah menulis semua yang ada di laporan dengan jujur, sehingga pemecatannya hampir tidak bisa dihindari. Perlakuan terhadap pegawai negeri sipil Australia cukup baik. Mereka dibayar dengan baik, jam kerja mereka tidak lama, dan pada dasarnya mereka tidak perlu bekerja lembur. Mereka juga mendapat cuti tahunan minimal 20 hari. Setelah bekerja selama 10 tahun, mereka bisa menikmati cuti panjang dengan gaji penuh selama setengah tahun. Jam kerja bebas, dan banyak departemen dapat memilih jam kerja mereka sendiri, seperti jam 8 sampai 15 atau jam 9 sampai 16, bahkan setelah bekerja lebih dari 1 tahun, seseorang dapat melamar paruh waktu, yang berarti seseorang dapat bekerja paruh waktu 3 hingga 4 hari seminggu. Tentu saja manfaatnya akan sedikit berkurang. Dapat dikatakan bahwa selain Tiongkok, tidak ada posisi pegawai negeri lain di dunia yang dapat menarik banyak anak muda untuk mendaftar. Australia jelas merupakan salah satunya. Untuk dapat menjadi pegawai negeri sipil di Australia, baik pegawai negeri sipil federal maupun pegawai negeri sipil pemerintah negara bagian, seseorang harus melalui banyak cobaan dan kesengsaraan. Peluang itu jelas sulit didapat,
Sekarang dia akan kehilangan pekerjaan bergaji tinggi ini, bagaimana Ho Urton bisa menerima kenyataan ini? Ten Smith, kamu tidak bisa melakukan ini. Dia memohon. Aku hanya menjalankan tugasku. Meskipun standar untuk penumpang Tiongkok relatif keras, Anda tidak dapat memecat saya karena itu? Smith mencibir, Houghton. Apakah karena standar ketat mereka menyebut wisatawan Tiongkok sebagai Cinaman? Houghton tiba-tiba kehilangan kata-kata. Dia berjuang dalam hatinya untuk waktu yang lama, dan seolah-olah dia telah menemukan sedotan penyelamat hidup. Dia berteriak, Tuan Smith, mereka tidak punya bukti. Saat itu, hanya Jones, saya, dan wanita Tionghoa yang mendengarnya. Namun hal ini bukanlah bukti mutlak. Dia tidak merekam atau merekam video. Smith memandang Houghton dengan jijik dan berkata, apakah menurut Anda dengan Tuan Lucas di pengadilan, argumen Anda akan memiliki harapan untuk menang? Selain itu, maksud Anda ingin Jones melakukan yang terbaik? Saya tidak bermaksud begitu, Tuan Smith. Saya tidak ingin berbicara dengan Anda lagi, Tuan Houghton. Smith berkata dengan tidak sabar, mulai sekarang, kamu diskusi. Sekarang, saya harus kembali dan mempertimbangkan cara mengatasi keluhan sialan itu. Sedangkan kamu, bab 522, rasa ketidakberdayaan yang mendalam bagian 2. Smith mengangkat bahunya dan merentangkan tangannya. Semoga berhasil. Ten Smith, katanya. Smith mengabaikan permintaan Houghton dan segera meninggalkan aula bandara. Houghton hampir jatuh ke tanah seolah tulangnya telah dicabut. Dia berdiri di lobi bandara dengan aneh. Perasaan jatuh dari awan ke neraka sungguh tidak nyaman. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia akan menghadapi pengangguran, tuntutan hukum, dan pengacara super seperti Lucas, dia merasa seolah ada gunung yang menekan hatinya. Itu seperti seekor semut yang berdiri di depan seekor gajah, merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Di masa lalu, dialah yang selalu persaudaraan orang Tiongkok. Rasa superioritasnya di hadapan turis Tiongkok membuatnya semakin merasa superior. Kali ini, dia akhirnya berhasil menusuk lempengan besi. Jika Houghton adalah orang Cina, dia pasti akan menghela nafas dalam hatinya. Ini adalah siklus surga dan penyelesaian. Ketika gadis Tionghoa dan pasangan tua itu melihat ini, mereka sangat gembira. Terutama ketika Tang He dan Xia Ruofei yang berkulit hitam berambut kuning dan benar-benar mengabaikan Smith dan berbalik untuk pergi. Orang-orang Tionghoa di tempat kejadian tiba-tiba merasakan rasa keagungan. Mereka berlari keluar dari aula bandara pada saat yang bersamaan. Selain gadis Tionghoa dan pasangan tua tersebut, ada juga seorang wanita berusia muda akhir 20-an, Qian Qian, yang merupakan putri dari pasangan tua tersebut. Pasangan lansia tersebut awalnya ingin membantu putri mereka mengurus masa kurungannya. Namun permohonan untuk pergi ke luar negeri berulang kali tertunda. Saat mereka tiba, cucu mereka sudah berumur 1 bulan. Putrinya yang baru saja selesai menjalani masa kurungan pun datang menjemputnya. Dia baru saja mendengar cerita gadis Tionghoa tentang apa yang terjadi di pemeriksaan bea cukai, dan dia juga diliputi kemarahan yang wajar. Sebuah Bentley panjang yang telah dimodifikasi secara ketat diparkir dengan tenang di sisi pintu keluar bandara. Ketika Tang He dan Xia Ruofei berjalan ke mobil, para pengawal sudah membuka pintu terlebih dahulu. Saat mereka hendak masuk ke dalam mobil, sebuah suara terdengar dari belakang mereka. Tuan-tuan, mohon tunggu sebentar. Pengawal Tang He segera bergerak beberapa langkah ke depan, siap menghentikan tamu tak diundang. Saat Jorgensen melihat siapa orang itu, dia langsung melapor ke Tang He. Tang He tersenyum dan berkata, jangan hentikan mereka. Para pengawal segera memberi jalan untuknya. Gadis wasia itu berjalan dengan cepat. Dia masih sedikit terengah-engah, dan wajahnya yang cantik memerah. Di belakangnya, 3 orang lainnya berjalan ke arah mereka. Itu adalah keluarga pasangan tua itu. Orang tua itu tidak berjanji pada pemuda itu, sehingga dia tertinggal. Wanita Tionghoa itu mendatangi Tang He dan Xia Ruofei dan membungkuk. Terima kasih untuk hari ini. Gadis Tionghoa itu tidak mengetahui latar belakang Tang He, tetapi perilaku mereka hari ini membuatnya merasakan rasa hormat yang tulus. Di negara asing di mana orang Tionghoa pada umumnya diperlakukan berbeda, dukungan dari kaumnya sendiri lebih mampu menggugah hati para pelancong asing tersebut. Tang He terkekeh dan berkata, jika kamu ingin berterima kasih kepada seseorang, terima kasih pada Xia kecil. Niat awalku hanyalah membela dia.
Wanita Tionghoa itu memandang Xia Ruofei dari ujung kepala sampai ujung kaki dan mengucapkan terima kasih dengan wajah memerah. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, sama-sama. Semua orang Tionghoa di dunia adalah satu keluarga. Di luar negeri, kami orang Tiongkok harus bersatu. Kata yang bagus, anak muda. Pasangan tua itu juga berjalan mendekat. Orang tua itulah yang baru saja berbicara. Dia berjalan di depan Xia Ruofei dan berkata, ketika pemain Australia itu mempersulit Anda, kami melihatnya dari lini belakang. Kami semua sangat marah, tetapi ketika tiba giliran kami, dia menjadi lebih agresif. Kakak, jika kamu ingin memenangkan rasa hormat orang lain, kamu harus memiliki tinju yang lebih besar. Tang He tiba-tiba berkata dengan penuh emosi, hari ini, tinju kita lebih besar dari tinju mereka, jadi mereka menyerah. Namun, jika kita ingin mengubah situasi ini, kita membutuhkan negara yang kuat. Negara kami adalah pendukung terkuat bagi semua orang. Tang He telah bekerja keras di Chinatown sejak dia masih muda dan telah mendapatkan bisnis keluarga yang besar. Dia telah merasakan semua suka dan duka, segala macam diskriminasi dan eye rolling, jadi dia sangat tersentuh. Hal yang sama terjadi pada Xia Ruofei. Dia pernah mewakili militer Tiongkok dalam kompetisi pramuka internasional. Saat itu, pasukan khusus Barat yang tinggi dan kuat memandang rendah militer Tiongkok. Namun, Xia Ruofei dan rekan-rekannya telah menggunakan kekuatan mereka untuk mengajari mereka bagaimana menjadi orang baik. Pada akhirnya, tim militer Tiongkok yang telah banyak meraih medali emas juga mendapat penghormatan yang tulus dari tim peserta dari berbagai negara. Xia Ruofei memikirkan hal ini dan tersenyum. Tuan Tang, kekuatan nasional kita semakin kuat. Saya percaya bahwa dalam waktu dekat, situasi orang Tionghoa perantauan akan jauh lebih baik. Meskipun Tiongkok tidak menuliskan kata-kata, dimanapun Anda berada, pemerintah dan Angkatan Darat AS akan selalu mendukung Anda, seperti di Amerika Serikat. Perlindungan Tiongkok terhadap warga Tiongkok di luar negeri juga sangat solid dan selangkah demi selangkah. Dalam beberapa tahun terakhir, evakuasi warga negara Tiongkok di luar negeri juga mencerminkan pertumbuhan bertahap kekuatan nasional Tiongkok secara keseluruhan. Bagi orang Tionghoa perantauan, operasi evakuasi seperti itu tidak diragukan lagi seperti sebuah pukulan telak. Setelah mendengar kata-kata Xia Ruofei, semua orang mengangguk setuju. Putri pasangan tua itu juga maju ke depan dan mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus kepada Xia Ruofei dan Tang He. Dia telah mendengar cerita orang tuanya dari gadis Tionghoa di luar. Setelah mengetahui apa yang terjadi pada orang tuanya, dia sangat patah hati hingga menitikkan air mata. Wanita tua itu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain untuk merawat dirinya dan anaknya di usia yang begitu tua. Dia tidak hanya kelelahan selama perjalanan, tapi dia juga sengaja diganggu dan bahkan dihina ketika memasuki negara tersebut. Sebagai seorang anak perempuan, dia merasa sangat bersalah dan sedih. Oleh karena itu, dia sangat berterima kasih kepada Xia Ruofei dan Tang He. Setiap orang memang tidak pernah hidup damai, namun karena berasal dari negara yang sama, tentu saja mereka merasakan rasa kekeluargaan di negeri asing tersebut. Mereka mengobrol sebentar di pintu masuk bandara sebelum berpisah. Saat mereka mengucapkan selamat tinggal satu sama lain, Xia Ruofei tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, Tuan Tang dan saya telah membuka sebuah peternakan di lembah Hunter yang disebut Paradise Farm. Anda bisa pergi ke sana untuk berlibur ketika Anda punya waktu. Ini adalah manajer Liang, penanggung jawab Paradise Farm. Anda bisa menghubunginya ketika waktunya tiba. Putri pasangan tua itu berkata dengan gembira, bagus sekali. Aku berencana membawa orang tuaku ke Hunter Valley untuk jalan-jalan. Hunter Valley tidak jauh dari Sydney dan merupakan objek wisata terkenal. Tidak mudah bagi kedua tetua itu untuk datang ke Australia, jadi dia bersiap untuk mengajak mereka jalan-jalan. Mendengar ini, Liang Qichao segera memberi mereka masing-masing kartu nama dan berkata, temukan saja aku di Hunter Valley. Kami akan mengurus semua makanan, akomodasi, dan transportasi. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada rekan senegaranya, Xia Ruofei dan yang lainnya masuk ke mobil dan meninggalkan Bandara Kingsford Smith Sydney. Hunter Valley terletak sekitar 160 km sebelah utara Sydney. Itu adalah lembah terbesar di New South Wales dan merupakan tempat wisata terkenal di Australia. Daerah ini juga merupakan daerah penghasil anggur paling bersejarah di Australia. Ada lebih dari 120 kilang anggur dan berbagai hotel resort indah di kawasan Hunter Valley.
Jaraknya hanya 2 jam berkendara dari pusat kota Sydney, yang menjadikan Hunter Valley menjadi arus wisatawan yang tak ada habisnya sepanjang tahun. Bentley yang diperpanjang dengan cepat melaju menjauh dari pusat kota Sydney dan menuju jalan raya. Ada banyak mobil pribadi dalam perjalanan menuju Hunter Valley, tetapi mereka tidak dapat menambah kecepatannya. Namun langit biru dan padang rumput luas di luar jendela mobil membuat mereka merasa rileks dan bahagia. Tidak masalah jika mereka lambat dalam perjalanan seperti itu. Sejujurnya, meski ia menemui banyak hal tidak menyenangkan saat memasuki negara tersebut, lingkungan Australia telah meninggalkan kesan yang sangat baik pada Siarwovei. Langit biru Sydney dan pemandangan alam di sepanjang perjalanan merupakan pengalaman langka bagi Siarwovei yang sudah terbiasa dengan kemacetan dan kabut asap di Tiongkok. Dia melihat bahkan koala kecil dengan cepat melintasi jalan raya, dan saat mobil semakin dekat ke lembah Hunter, kanguru terlihat di mana-mana. Mereka sama sekali tidak takut pada orang lain. Ketika mobil melewati mereka, mereka akan menatap pria black metal itu dengan mata penasaran. Kemudian, mereka perlahan berdiri dengan kaki di belakangnya dan melompat menjauh dari pinggir jalan dengan kaki di belakangnya yang kuat. Lebih dari 2 jam kemudian, Bentley yang diperpanjang akhirnya sampai di tempat tujuan. Melihat tanda Inggris, Paradise Farm, yang tergantung di pintu masuk pertanian, Siarwovei merasa sedikit bersemangat. Ini adalah bisnis luar negeri pertama saya. Bab 523, Peternakan Surga. Penjaga pertanian dengan cepat menghilangkan penghalang jalan, dan Bentley yang diperpanjang perlahan-lahan melaju ke Paradise Farm. Yang terlihat di matanya adalah padang rumput tanpa batas. Rumputan hijau sedikit bergoyang tertiup angin, memunculkan langit biru dan awan putih, membuat orang merasa rileks dan bahagia. Ini adalah lahan pertanian seluas 6.000 hektar. Selain medannya yang berkerut, pada dasarnya mustahil untuk melihat tepiannya dengan mata telanjang. Saat Bentley melewati pertanian yang indah, Liang Qichao memperkenalkan tempat itu kepada mereka. Ruovei, Paradise Farm kami mencakup area seluas sekitar 6.000 hektar dan tersebar dalam bentuk sempit dan panjang. Lebarnya sekitar 4 km dari timur ke barat dan 15 km dari utara ke selatan. Peternakan ini memiliki danau dan sungai buatan, sehingga memiliki banyak udara dan tanah pinggiran kota. Saat ini, peternakan tersebut terutama bergerak di bidang peternakan, dengan total lebih dari 30.000 domba dan 3.000 sapi angus, nilai output tahunan sekitar 8 juta dolar Australia. Saat itu, mobil melewati sebuah gedung yang tampak sangat baru. Liang Qichao menunjuk ke bangunan di luar dan berkata, ini adalah tempat peternakan kuda ras kakek saya. Luasnya sekitar 150 hektar, dengan lintasan khusus yang dapat diairi sepenuhnya, lintasan segala cuaca, kolam renang kuda, dan tempat latihan yang mampu menampung 78 ekor kuda sekaligus. Ini adalah harta karun kakekku. Tang Dia tidak bisa menahan tawa. Dia melihat ke pangkalan kuda ras di luar dengan bangga. Siarwovei mengangguk sambil tersenyum. Dia memahami situasi ini. Saat penandatanganan kontrak, Tang He secara spesifik menyebutkan bahwa tempat penakaran kuda ras ini akan mandiri, termasuk kepemilikan seluruh fasilitas dan pacuan kuda. Pengoperasian dan pengelolaan pangkalan peternakan kuda ras juga akan diputuskan oleh Tang He sendiri. Hal ini tidak akan berubah karena perubahan kepemilikan lahan. Saya pasti akan datang dan melihat baik-baik ketika saya punya waktu. Siarwovei tersenyum dan berkata, saya mendengar bahwa Tang yang lebih tua memiliki beberapa pacuan kuda kelas dunia atas namanya. Hahaha. Kalau begitu kamu di sini, saya membeli seekor kuda baru tahun ini, Fion, dan kuda itu tinggal serta berlatih di tempat penangkaran ini. Tang Dia mengangkat kepalanya dan tertawa. Tang He menyukai makanan enak dan balap kuda. Dia telah mengumpulkan banyak kuda pacuan kuda terbaik dunia dan kudanya sering memenangkan emas dan perak di kompetisi besar di seluruh dunia, sehingga mendapat banyak penghargaan. Mobil terus melaju ke depan, dan tak lama kemudian sebuah peternakan kecil yang terletak di tepi danau buatan mulai terlihat. Liang Qichao berkata sambil tersenyum, Ruovei, selain tempat penangkaran kuda ras murni, peternakan kami juga memiliki peternakan, termasuk villa kecil, gudang, stasiun dokter hewan, dan 10 rumah biasa. Selain itu, kami juga memiliki feeding shed yang lengkap, helipad, rumah isolasi, dan fasilitas lainnya. Bisa dibilang derajat modernisasinya masih sangat tinggi. Peternakan adalah akhir perjalanan.
Mobil berhenti di depan sebuah villa kecil dan indah. Rombongan turun dari mobil. Siar Wofei menarik napas dalam-dalam. Udara di Hunter Valley dipenuhi dengan aroma unik buah anggur. Ini adalah daerah penghasil anggur paling terkenal di seluruh Australia. Danau buatan manusia di sebelahnya berkilauan, dan ada beberapa angsa berenang di air. Dari waktu ke waktu, burung terbang melintasi air, meninggalkan riak. Di kejauhan ada padang rumput hijau. Sinar matahari sore yang pas membuat orang merasa sedikit malas. Ini jelas merupakan tempat yang bagus untuk berlibur. Siar Wofei menghela nafas dalam hatinya. Saudara Liang, tidak heran kamu terlihat begitu baik. Aku sedikit iri padamu, kata Siar Wofei setengah bercanda. Mengapa Anda tidak menghentikan bisnis Anda di Tiongkok dan datang ke Australia untuk fokus menjalankan pertanian ini? Liang Qichao tertawa. Siar Wofei tiba-tiba berkata dengan murung, saya harap. Tapi itu tidak realistis sama sekali. Setidaknya dalam jangka pendek, fokus karir saya pasti ada di Tiongkok. Liang Qichao mengangkat bahunya dan berkata, kalau begitu, tidak ada jalan lain. Tapi sekarang Anda adalah bos besar Paradise Farm, Anda bisa datang kapan saja jika ingin bersantai. Tidak banyak kamar di peternakan, tapi kamu masih bisa tinggal dengan 3-5 gadis. Tang He tidak bisa menahan tawa dan menggoda, Saudara Xia, saya pikir Anda harus mempertimbangkan saran Qichao. Jika Anda ingin datang, beritahu saya terlebih dahulu, dan saya akan mentransfer Anda jet pribadi. Hanya 8 atau 9 jam penerbangan dari Tiongkok, sangat nyaman. Siar Wofei tersenyum pahit dan berkata, tentu. Saat aku sudah mengumpulkan 3 hingga 5 gadis, aku tidak akan sopan padamu. Tang Dia mengangkat kepalanya dan tertawa. Rombongan berjalan ke satu-satunya villa kecil di lahan pertanian seluas 6.000 hektar. Meski hanya villa kecil, namun memiliki 10 kamar tidur dan segala macam fasilitas. Paradise Farm bukanlah salah satu peternakan yang murah dan berkualitas rendah. Letaknya di lokasi yang sangat bagus, hanya 100 km jauhnya dari pusat kota Sydney. Selain itu, terletak di resor wisata seperti Hunter Valley, sehingga pada dasarnya dapat memenuhi semua kebutuhan hidup dalam jarak 20 km. Selain itu, peternakan tersebut memiliki telepon, internet, dan fasilitas modern lainnya. Harus diketahui bahwa beberapa orang kaya baru di Tiongkok berinvestasi secara buta ketika mereka melihat harga pertanian Australia murah. Akibatnya, mereka menyesal mengakuinya. Beberapa peternakan bahkan tidak memiliki izin penggunaan air dan tidak dapat menggunakan pertanian udara sesuai jumlah yang ditentukan. Beberapa peternakan secara hukum diizinkan untuk memelihara ternak dalam jumlah yang sangat sedikit, dan meskipun mereka memiliki lahan yang luas, mereka tidak dapat memelihara sedikit ternak. Jika mereka memelihara lebih dari jumlah ternak yang bisa mereka bawa, mereka akan dihukum karena kekerasan terhadap hewan. Beberapa peternakan terletak di daerah terpencil, dan membutuhkan 2 hingga 3 jam berkendara ke kota terdekat. Dapat dikatakan bahwa mereka benar-benar terlindungi dari dunia. Bab 524, Pertanian Tanah Abadi. Sebagai perbandingan, kondisi Paradise Farm terlalu bagus. Tentu saja harganya juga jauh lebih mahal. Harga lebih dari 40 juta dolar Australia untuk lahan seluas 6.000 hektar akan mengintimidasi banyak pembeli. Villa kecil di lahan pertanian telah ditinggalkan oleh pemiliknya sebelumnya. Sejarahnya sudah berumur beberapa dekade, namun pemeliharaannya cukup baik. Meski terlihat agak tua di luar, namun sebenarnya sangat nyaman digunakan. Di lantai pertama villa, terdapat jendela kaca besar di sisinya yang menghadap ke danau buatan. Di sebelah jendela ada ruang tunggu kecil. Para tamu dapat duduk-duduk di area super terang ini dan menikmati teh sambil menikmati pemandangan yang tak tertandingi. Saat ini, Siar Wofei dan yang lainnya sedang duduk di ruang tamu. Liang Qichao sedang membuat teh untuk semua orang. Siar Wofei menyesap teh panasnya dan bertanya, Saudara Liang, pertanian kita sangat besar, pasti ada banyak pekerja, bukan? Jika Anda manajer di sini, Anda akan bertanggung jawab atas banyak orang. Kamu salah, kata Liang Qichao sambil tersenyum. Hanya ada 11 karyawan di seluruh Paradise Farm, termasuk saya. 4 di antaranya berasal dari peternakan kuda ras murni. Hanya ada 7 orang yang benar-benar bekerja di bidang pertanian. Siar Wofei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Sebenarnya tidak ada yang aneh dengan itu.
Pertaniannya sangat modern, dan biaya tenaga kerja di Australia mahal, jadi kami sangat berhati-hati dalam mempekerjakan pekerja. Liang Qichao tersenyum dan berkata, tenaga kerja sudah tepat untuk saat ini. Namun, jika kami menyesuaikan strategi bisnis, kami mungkin perlu merekrut beberapa orang lagi. Karena mereka sudah membicarakan hal ini, Tang He tersenyum dan bertanya, Saudara Xia, Anda telah melihat kondisi pertanian. Apakah Anda mempunyai pemikiran tentang langkah selanjutnya dalam penyesuaian pengelolaan peternakan kami? Sebenarnya, Xia Ruofei telah memikirkan pertanyaan ini dalam perjalanan ke sini. Setelah jeda sebentar, dia berkata, Elder Master Tang, Saudara Liang, tujuan kerja sama kita saat itu adalah untuk memperkenalkan sayuran surga berkualitas tinggi ke Paradise Farm. Jadi tidak ada keraguan bahwa langkah budidaya sayuran selanjutnya adalah untuk dikembangkan. Tang He sedikit mengangguk dan terus mendengarkan pendapat Xia Ruofei. Setelah Xia Ruofei menyesap tehnya, dia melanjutkan, apakah sayuran peach garden dapat berhasil ditanam dan apakah sayuran tersebut dapat membuka pasar di pasar Australia setelah produksi? Saya rasa kita perlu mengeksplorasi semua ini selangkah demi selangkah dalam pekerjaan sebenarnya. Jadi menurut saya, mulailah dengan penanaman skala kecil di tahap awal, yaitu kurang dari 500 hektar. Sambil menguji penanaman, kita juga bisa menguji reaksi pasar Australia. Jika semuanya sesuai harapan, maka kami dapat mulai memperluas skalanya dalam waktu setengah tahun hingga 1 tahun. Mereka bahkan perlahan-lahan mengalihkan fokusnya dari peternakan ke peternakan. Itu adalah hal yang benar untuk dilakukan secara terus-menerus dan pasti. Saya setuju dengan kamu. Tang dia mengangguk. Liang Qichao menambahkan, saya telah melakukan riset pasar mengenai budidaya sayuran setelah saya tiba di Australia. Rata-rata asupan sayur-sayuran orang Australia tidak mencukupi. Dengan kata lain, orang Australia umumnya tidak suka makan sayur. Ini kerugiannya. Adapun kelebihannya, sayuran yang umum di pasar Australia sebenarnya mirip dengan yang ada di Cina, tetapi variasinya lebih banyak. Dengan kata lain, sayuran matang seperti tomat, kubis, bayam, dan bawang bombay yang dikembangkan di Tiongkok dapat langsung diuji dan ditanam di pertanian kami. Tang He memandang Liang Qichao dengan penuh penghargaan. Rupanya, dia juga sangat puas dengan respon cepat Liang Qichao terhadap perannya. Saat itu, niat awalnya adalah membiarkan Liang Qichao dan Liang Xiaojun bekerja di Shengbang bersama-sama di Amerika Serikat. Sepertinya dia ingin keduanya bertarung satu sama lain. Lamaran Liang Qichao untuk bekerja di Australia sedikit tidak terduga, namun Liang Qichao telah memberikan kontribusi besar dalam pembelian Poe Beisenan. Tang He akhirnya menyetujui permintaannya, yang tidak terlalu berlebihan. Namun, dari segi kepentingannya, Tang He jelas lebih menghargai Liang Xiaojun, yang dilatih di Shengbang di Amerika Serikat. Bagaimanapun, Australia hanyalah sebuah peternakan, dan skalanya terlalu kecil. Tapi hari ini, dia melihat Liang Qichao mengurus pertanian dalam waktu singkat. Dia juga berpandangan jauh ke depan dan telah melakukan riset pasar sebelumnya. Ini juga meningkatkan kesannya terhadap Liang Qichao. Xia Ruofei tersenyum. Orang Australia tidak suka makan sayur. Itu karena sayuran lokal mereka terlalu tidak enak. Saya yakin setelah surga sayuran kita memasuki pasar Australia, mereka akan segera jatuh cinta dengan makan sayur. Mungkin struktur pola makan orang Australia akan berubah karena perilaku pasar kita. Kata-kata Xia Ruofei penuh percaya diri, tetapi Tang He dan Liang Qichao, yang secara pribadi telah mencicipi buah persik sayuran kebun, merasa bahwa itu agak alami dan tidak berpikir bahwa dia sedang menyombongkan diri. Tentu saja, premisnya adalah Paradise Farm juga harus berhasil menanam sayuran peach garden yang kualitasnya tidak kalah dengan Cina. Tang He juga sangat prihatin dengan pertanyaan ini, jadi dia langsung bertanya, Saudara Xia, sekarang tampaknya kuncinya adalah berhasil menanam sayuran surga di Australia yang tidak kalah dengan yang di Cina. Apakah Anda punya pemikiran tentang ini? Tentang, saya sudah memikirkan hal ini sejak lama, kata Xia Ruofei. Menurut saya solusi terbaik adalah dengan mengimpor benih sayuran dari Paradise Corporation dengan nama Paradise Farm. Sayuran surga kami adalah varietas unggul. Saat ini, hanya perusahaan surga kami yang memiliki teknologi ini. Secara teori, selama ada benih berkualitas tinggi, kita bisa menanam sayuran surga. Tentu saja, apakah benih tersebut dapat beradaptasi dengan tanah dan udara di Australia masih perlu diuji. Bab 525, Peternakan Abadi Bagian 3.
Sebenarnya benih yang direndam dalam larutan kelopak bunga Spirit Heart pasti akan mampu bertahan dan tumbuh dengan sukses di Australia. Namun, Xiao Ruofei tidak begitu yakin. Ini cara yang baik untuk mengimpor benih. Tang He mengangguk dan berkata, Australia mengimpor semua jenis benih dari Tiongkok setiap tahun, jadi prosedur terkait seharusnya tidak sulit untuk ditangani. Tentang, ada sesuatu yang perlu ku beritahukan Anda sebelumnya, kata Xiao Ruofei. Penelitian kami saat ini menunjukkan bahwa ciri-ciri keturunan benih sayuran surga akan hilang pada generasi kedua, yang berarti Paradise Farm tidak akan dapat mengembangbiakannya secara mandiri dan hanya dapat terus mengimpor benih dari perusahaan surga. Tang dia tidak bisa menahan diri hingga tidak sedikit mengernyit. Ini berarti dia tidak punya otonomi sama sekali. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, dia menyadari bahwa pemegang saham utama Paradise Farm adalah Xiao Ruofei sendiri. Bagiannya bahkan tidak setinggi milik Xiao Ruofei. Oleh karena itu, risikonya dapat diabaikan. Xiao Ruofei sepertinya sudah menebak pikiran Tang He. Dia tersenyum dan berkata, Tuan Tang, Paradise Farm dapat menandatangani kontrak pasokan dengan Paradise Corporation. Paradise Corporation akan menjamin pasokan benih yang cukup dan menjamin bahwa mereka akan memasoknya secara eksklusif ke Paradise Farm di Australia. Mereka tidak akan lagi mencari mitra lain. Dengan cara ini, dengan kontrak formal, kepentingan kedua belah pihak dapat terjamin. Alis Tang He langsung mengendur. Dia mengangguk dan berkata, saya setuju. Jika kita melakukan ini, Paradise Farm dapat memberikan 20% keuntungannya kepada perusahaan Paradise sebagai biaya transfer teknologi. Tidak, kami bisa menegosiasikan harga benih, tapi kami tidak perlu membayar biaya teknologi. Xiao Ruofei berkata, ketika saya berinvestasi, teknologi saya sudah menjual seharga $5 juta AS. Paradise Farm dapat menggunakan teknologi ini secara gratis. Saudara Xia, dalam jangka panjang, keuntungan yang dihasilkan oleh teknologi ini jauh lebih dari $5 juta AS. Kata Tang He sambil tersenyum pahit. Aku memanfaatkanmu lagi. Dia tidak tahu bahwa dia membutuhkan perusahaan bunga persik untuk memberinya benih. Ia berpikir selama ia memiliki teknik budidaya Xiao Ruofei, pertanian Australia dapat mengembangkan budidaya sayurannya sendiri. Kalau begitu, harga $5 juta masih pantas, dan Xiao Ruofei bahkan bisa mendapat keuntungan. Namun, situasinya berbeda sekarang. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa jika Xiao Ruofei mau, dia dapat menggunakan benih sayuran berkualitas tinggi ini untuk bekerja sama dengan petani sayuran manapun di dunia. Bahkan jika dia menginginkan 30%, 40%, atau bahkan 50% dari laba bersih, akan ada banyak orang yang berjuang untuk bekerja sama. Sayuran surga jelas merupakan produk yang fenomenal, pembunuh besar yang dapat menumbangkan pasar. Xiao Ruofei tersenyum dan berkata, Tuan Tang, ayo lakukan sesuai rencanaku. Yang lebih saya hargai adalah kerja sama jangka panjang kita, bukan keuntungan kecil yang ada di hadapan kita. Tang He tertegun sejenak, lalu dia tertawa dan menepuk bahu Xiao Ruofei. Bagus. Saudara Xia, kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Kicao, segera pergi dan tangani prosedur terkait impor benih. Tang He menoleh ke Liang Kicao dan berkata, Anda secara pribadi harus mengawasi pengenalan benih dan percobaan penanaman. Ini adalah prioritas utama Paradise Farm. Ya. Liang Kicao berkata dengan serius. Setelah selesai berbincang tentang bisnis, rombongan menaiki kendaraan open top of road mengelilingi peternakan. Xiao Ruofei sekali lagi bisa melihat langsung Paradise Farm yang luas. Bahkan jika Paradise Farm di negara ini diperluas lagi, itu tidak bisa dibandingkan dengan Paradise Farm. Kemudian, Xiao Ruofei diundang untuk mengunjungi tempat penangkaran anjing ras murni di Tang He. Dia melihat lebih dari 20 kuda berkualitas tinggi, terutama kuda Fortley. Tang He bahkan meminta pasukan kavaleri untuk mengendarainya di trek profesional selama beberapa putaran, yang merupakan pembuka mata bagi Xiao Ruofei. Namun, Xiao Ruofei juga tahu bahwa pacuan kuda adalah permainan untuk orang kaya. Untuk saat ini, dia tidak punya waktu, tenaga, dan uang untuk mengikuti pacuan kuda. Tang He tinggal bersama Xiao Ruofei di pertanian selama setengah hari. Di malam hari, dia meninggalkan pertanian bersama pengawal dan asistennya dan kembali ke Sydney. Malamnya, mereka naik pesawat pribadi kembali ke Amerika. Kali ini, dia ada di sini untuk menemani Xiao Ruofei.
Kalau tidak, dia tidak perlu berada di sini secara pribadi. Hanya untuk menemani Xiao Ruofei memeriksa pertanian, dia telah menyia-nyiakan 1 hari penuh. Ini menunjukkan betapa Tang He sangat menghargai Xiao Ruofei. Sebelum Tang He pergi, dia berulang kali menyarankan agar Xiao Ruofei tinggal beberapa hari lagi dan bersenang-senang di Australia. Pada saat yang sama, dia juga mengatakan bahwa dia akan kembali ke Bandara Sydney setelah dia kembali ke Amerika untuk digunakan Xiao Ruofei ketika dia kembali ke rumah. Xiao Ruofei merasa sedikit tersanjung. Tang He masih bersikeras setelah beberapa penolakan, jadi dia harus membiarkannya. Setelah melihat mobil Tang He melaju di bawah terik matahari dan akhirnya menghilang dari pandangan, Liang Qichao berkata sambil tersenyum, "Ruofei, aku akan mengurus pengaturannya untuk beberapa hari ke depan. Saya akan mengajak Anda merasakan budaya Australia. Apalagi gaya cewek Australia, hahaha." Bab 526 3 hari senggang. Ayo. Xiao Ruofei tersenyum dan berkata, mencicipi cita rasa Australia bukanlah hal yang buruk, tetapi kami tidak memiliki keberuntungan untuk menikmati gadis-gadis Australia. Mengapa Nona Ling begitu ketat? Liang Qichao tersenyum licik dan berkata, tempat ini ribuan mil jauhnya dari rumah. Jika kamu tidak santai, kamu bukan laki-laki. Saya tidak tertarik. Xiao Ruofei bertanya. Liang Qichao mengangkat bahunya dengan menyesal dan memandang rendah Xiao Ruofei. Kamar Xiao Ruofei adalah kamar tidur utama di villa kecil. Liang Qichao telah mempersiapkannya sejak lama. Spraynya masih baru dan jelas terkena sinar matahari. Ada bau sinar matahari. Malam di pertanian sangat sepi dan membuat orang merasa sangat santai. Dia baru saja menggunakan komputernya untuk melakukan panggilan video dengan Ling Qingsui di Tiongkok dan melakukan percakapan singkat dengan Feng Jing. Setelah itu, dia menyalakan rokok dan berjalan menuju balkon kamarnya. Saat itu adalah akhir musim panas di Australia, yang terletak di belahan bumi selatan. Xiao Ruofei berdiri di balkon kamarnya. Angin sejuk menyampaikan menerpa wajahnya, memberikan rasa nyaman yang tak terlukiskan. Perjalanan ini disebut inspeksi, namun nyatanya lebih untuk bersantai dan bersantai. Pikiran Xiao Ruofei benar-benar kosong saat dia menikmati waktu luang liburan. Setelah menghabiskan rokoknya, Xiao Ruofei kembali ke kamarnya. Setelah mengunci pintu dan jendela, dia mengeluarkan potongan batu giok putih dan pisau pahat dari ruang petaruh. Dia harus terus berlatih menggambar rune inti untuk mempertahankan nuansanya. Slip batu giok putih yang tersisa relatif besar. Xiao Ruofei telah menguasai 17 rune independen. Selanjutnya, dia akan mencoba mengukir seluruh rune inti setelah kombinasi sekaligus. Xiao Ruofei berencana untuk berlatih beberapa hari lagi. Setelah kembali ke negara itu, dia secara resmi akan mulai mengukir rune pada batu giok putih suet kelas tertinggi. Xiao Ruofei memegang batu giok putih di satu tangan dan pisau ukir di tangan lainnya. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia melepaskan sedikit kekuatan spiritualnya dan pisau pahat itu terus-menerus membentuk busur pada batu giok putih. Entah itu sudut busurnya atau perubahan halus pada kedalamannya, itu sudah tepat. Pisau Xiao Ruofei terbang saat pecahan batu giok putih jatuh terus-menerus. Tanda misterius muncul di potongan batu giok putih. Setelah beberapa saat, Xiao Ruofei mengangkat pisau pahatnya dan meniup batu giok putih. Setelah semua pecahannya terhempas, sebuah tanda muncul di permukaan batu giok putih. Xiao Ruofei menghela napas dan mengunci pada dirinya sendiri, pukulan terakhir dari rune ke-8 sedalam 1 mm, dan lengkungan rune ke-13 tidak cukup mulus. Ini adalah pertama kalinya Xiao Ruofei mengukir satu set lengkap rune inti. Faktanya, ini harus dianggap berhasil karena kekurangan kecilnya berada dalam kisaran kesalahan. Namun, Xiao Ruofei tidak puas dengan hal ini. Dia memiliki ekspektasi yang lebih tinggi terhadap dirinya sendiri. Setelah istirahat sejenak, Xiao Ruofei membalik potongan batu giok putih itu dan mengambil pisau ukir untuk melanjutkan latihan keduanya. Malam itu, Xiao Ruofei telah mengukir 4 set rune inti dan menggunakan 2 potong batu giok putih. 3 di antaranya memiliki beberapa kekurangan kecil, dan hanya 1 yang mendekati kesempurnaan. Xiao Ruofei tidak berkecil hati. Dia sudah menguasai semua rune. Satu-satunya kekurangannya adalah latihan. Dia percaya bahwa setelah beberapa hari latihan dan hari pengukiran resmi, dia akan berada dalam kondisi terbaiknya dan harus mampu mengukir rune inti yang dia puas.
Xiao Ruofei menyimpan batu giok putih dan pisau pahat. Dia dengan hati-hati menyapu pecahan-pecahan itu dan memasukkan semuanya ke dalam ruang petaroh. Lalu, dia pergi mandi dan tidur. Keesokan harinya, Liang Qichao mengajak Xiao Ruofei berkeliling. Mereka pertama kali pergi ke Sydney yang jaraknya lebih dari 160 km. Kebanyakan orang Tiongkok hanya mengetahui Olimpiade Sydney dan Gedung Opera Sydney. Faktanya, Sydney adalah ibu kota New South Wales dan kota tertua di Australia. Itu adalah pusat ekonomi, politik, dan kebudayaan yang penting. Selain Olympic Park dan Opera House yang terkenal, ada juga pelabuhan terindah di dunia, Sydney Harbour, Sydney Tower, yang memungkinkan seseorang untuk menikmati panorama Sydney dari 360 derajat tanpa ada sudut mati. Sejarahnya. Harbour Bridge, Ocean World Aquarium, Bailon Watchtower, dan sebagainya. Dengan Liang Qichao sebagai pemandu wisata, Xiao Ruofei menghabiskan sepanjang hari berkeliling Sydney. Dia menikmati jalanan Sydney yang penuh warna, menikmati pemandangan di kapal pesiar di pelabuhan Sydney, mencicipi makanan, dan menikmati matahari, pasir, dan ombak di pantai Pasifik yang indah. Dalam beberapa hari berikutnya, Liang Qichao membawa Xiao Ruofei berkeliling lembah pemburu. Hunter Valley adalah tempat wisata terkenal di Australia. Ada banyak kilang anggur terkenal dan segala jenis hiburan. Wisatawan dari seluruh dunia datang berkunjung. Xiao Ruofei tinggal di Paradise Farm dan dekat dengan air. Tentu saja, dia menikmati cahaya bulan di Hunter Valley. Xiao Ruofei juga merasakan atraksi klasik Hunter Valley, balon udara. Sungguh pengalaman yang luar biasa menyaksikan matahari terbit dengan balon udara. Xiao Ruofei tiba di tempat berkumpul pada pukul 5 pagi. Usai sarapan pagi bersama rombongan wisatawan, ia menaiki mobil perusahaan wisata menuju titik pemberangkatan balon udara. Proyek ini juga tidak murah. Termasuk sarapan, harganya sekitar $1.300 Cina. Namun, dengan kekayaan Xiao Ruofei saat ini, dia tentu saja tidak akan peduli dengan sedikit uang ini. Ternyata, 1.300 yuan dibelanjakan dengan baik. Xiao Ruofei melihat matahari terbit terindah yang pernah dilihatnya. Saat matahari merah terbit dari cakrawala, Xiao Ruofei, seperti turis lainnya, mau tidak mau mengambil kamera DSLR-nya dan mengambil gambar. Bab 527 3 Hari Senggang Bagian 2. Dari langit, dia bisa melihat tanah hijau pinggiran kota Hunter Valley. Dia juga bisa melihat kanguru melompat di karpet hijau. Penerbangan singkat selama 1 jam meninggalkan kesan yang tak terhapuskan di benak Xiao Ruofei. Sejak Xiao Ruofei pensiun dari Angkatan Darat, dia sibuk. Setelah memecahkan masalah kelangsungan hidup, dia mengembangkan ekosistem di bidang petaroh dan lukisan. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar merilekskan tubuh dan pikirannya. Xiao Ruofei telah tinggal di Hunter Valley selama 4 hari. Dia siap untuk kembali ke Tiongkok keesokan harinya. Namun, pesawat pribadi Tang He sudah berada di Bandara Sydney selama 3 hari. Xiao Ruofei akan sedikit malu jika dia terus bermain. Hari ini, Liang Qichao hanya mengadakan satu acara, yaitu mengunjungi pabrik barat anggur di Hunter Valley. Pabrik anggur barat berada di sebelah Paradise Farm. Tujuan Xiao Ruofei melakukan perjalanan ini adalah untuk mengunjungi tetangganya dan juga untuk merasakan budaya anggur Australia. Hunter Valley adalah asal-muasal anggur di Australia. Itu juga merupakan daerah penghasil anggur yang terkenal di dunia. Produksi anggur-anggur di sini kurang dari 2% dari total produksi di Australia, tetapi cukup terkenal. Xiao Ruofei dan Liang Qichao mengendarai kendaraan terbuka top-off jalan menuju West Winery. Pabrik anggur itu tampak biasa saja dari luar, seperti gudang sederhana, tetapi Xiao Ruofei tidak berani meremehkannya. Liang Qichao telah memperkenalkan kilang anggur tersebut kepada Xiao Ruofei sepanjang perjalanan. Pabrik anggur barat didirikan pada tahun 1866. Ini adalah kilang anggur bergaya keluarga dengan sejarah lebih dari 150 tahun. Anggur Semillonnya juga terkenal. Pemilik West Winery saat ini bernama Charter. West adalah seorang lelaki tua berusia 50-an. Dia berdiri di pintu masuk kilang anggur untuk menyambut tetangganya. Charter mempunyai antusiasme seperti orang barat. Bahkan sebelum mobilnya stabil, dia sudah datang untuk menyambutnya dengan senyuman. Saat Liang Qichao keluar dari mobil, dia memeluknya dengan hangat dan berkata, "Liang, selamat datang di kilang anggur saya. Terima kasih." Liang Qichao tersenyum dan berkata, "Tuan."
Barat, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini temanku, Xia Ruofei. Dia juga pemegang saham utama Paradise Farm. Carter terkejut dan berseru, "Wow! Tuan Xia, Anda masih sangat muda, tetapi Anda sudah memiliki peternakan berkualitas tinggi. Aku sangat iri." Selama bertahun-tahun, Carter telah mendengar banyak rumor tentang orang Cina yang kaya. Hari ini, dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Xia Ruofei memiliki sebuah peternakan senilai puluhan juta dolar AS di usia yang begitu muda. Tiba-tiba dia merasa bahwa itu benar. Xia Ruofei juga menilai Carter. Orang tua ini tidak tinggi, tapi dia sangat tegap. Dia mengenakan kemeja kotak-kotak merah dan hitam dengan celana jeans yang serasi dan celemek kulit. Rambutnya acak-acakan, dan hidung besarnya agak merah. Dia sama sekali tidak terlihat seperti pemilik kilang anggur. Dia lebih mirip pekerja rumah jagal. "Ten Carter, senang bertemu denganmu." Xia Ruofei menjawab dalam bahasa Inggris yang fasih, "Saya hanya memiliki sebagian tanah pertanian." "Sebaliknya, kilang anggur Anda memiliki sejarah panjang dan akumulasi yang kaya." "Hahaha. Xia, aku suka apa yang kamu katakan." Carter tertawa gembira. "Pabrik anggur Barat dibangun oleh kakek dari kakek saya, dan telah diwariskan selama 6 generasi. Ayo, 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 silakan masuk. Aku akan mengajakmu berkeliling." "Terima kasih." Carter memimpin Liang Qichao dan Xia Ruofei ke kilang anggur. Dari luar, tampak seperti kilang anggur dengan gudang besar, namun di dalamnya benar-benar dunia yang benar-benar baru. Perapian yang menyala, lukisan dinding kaca yang indah, dan ruangan besar yang mampu menampung 300 orang sekaligus memberikan kesan hangat dan kuno. Ada lemari anggur dari lantai hingga langit-langit di beberapa dinding, berisi semua jenis anggur berkualitas, dan area mencicipi anggur juga sangat mewah. Bisa dikatakan bahwa pecinta wine akan merasa seperti berada di surga. Aroma anggur yang dalam dan memikat, anggur yang lebih kuat, dan aroma samar alkohol dari sebelumnya berfermentasi di sini sedikit demi sedikit. Suasana hati mereka luar biasa. Ada juga museum anggur di kilang anggur tersebut, yang memamerkan peralatan pembuatan anggur dari lebih dari 100 tahun yang lalu dan dengan jelas menggambarkan sejarah kilang anggur tersebut. Setiap hari, turis dari seluruh dunia datang ke Hunter Valley. Mencicipi anggur di kilang anggur adalah suatu keharusan bagi semua orang, sehingga sebagian besar kilang anggur terbuka untuk wisatawan. Pabrik anggur Barat tidak terkecuali. Ada banyak turis di sini yang mengunjungi kilang anggur dan sekaligus mencicipi anggur. Carter pertama kali membawa Xia Ruofei dan Liang Qichao mengunjungi kebun anggurnya. Kebun anggur West Winery dibangun di atas beberapa bukit yang bergelombang. Dilihat dari tempat yang tinggi, pegunungannya bersambung, dan petak-petak kebun anggur tertata rapi. Daun anggurnya subur dan dijalin menjadi balok warna hijau tua dan hijau muda. Ada bunga-bunga biru dan mawar yang indah di sekelilingnya, dan kanguru liar melompat-lompat di antara parit anggur, tampak sangat hidup. Carter memberikan pengenalan singkat tentang kebun anggur tersebut dan kemudian berkata dengan bangga, "Xia, kebun anggur berkualitas tinggi biasanya didirikan di atas bukit, yang nyaman untuk drainase setelah hujan. Jika drainase tanah tidak baik untuk kebun anggur yang ditanam di lahan datar, jika terjadi hujan lebat, hujan tidak dapat dihilangkan, sari buah anggur akan encer, dan kualitas anggur yang dihasilkan tidak akan terlalu baik. Itu sebabnya anggur yang diproduksi oleh pabrik anggur Barat kami memiliki kualitas terbaik." Xia Ruofei tersenyum. "Barat, perjalanan ini tidak sia-sia. Saya tidak tahu ada begitu banyak pengetahuan tentang anggur. Saya benar-benar belajar banyak." Bab 528, 3 hari waktu luang bagian 3. Carter tertawa dan berkata, "Xia, ayo kembali ke kilang anggur. Ada makanan lezat dan anggur berkualitas yang khusus disiapkan istri saya untuk tamu terhormat kami." "Bagus sekali, perutku keroncongan saat kamu mengatakan itu." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Istri Carter, Capella, adalah seorang wanita Australia berusia 50-an. Dia sangat gemuk sehingga tidak berbentuk, dan wajahnya yang gemuk terlihat sangat ramah. Bibi Capella sangat ramah. Dia telah menyiapkan makanan ringan yang lezat untuk Xia Ruofei dan Liang Qichao. Ada keju lembut segar lokal dan tomat kering matahari Italia, serta anggur bersoda merah yang menyegarkan, rendah alkohol, mawar sedikit manis, Verschato. Xia Ruofei tidak bisa berhenti memuji makanan ringan eksotis dan bubble wine yang menyegarkan.
Setelah menerima pujian dari para tamu, Bibi Caberly tidak bisa berhenti tersenyum. Kemudian, dia menyajikan kepada Xia Ruofei dan Liang Qichao 2 botol anggur semilon khas kilang anggur barat. Liang Qichao telah berada di lembah pemburu selama beberapa waktu sekarang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak pamer ketika dia melihat semilon. Dia berkata, Ruofei, semilon di Hunter Valley juga dikenal sebagai Raiman di Hunter Valley. Terkenal dengan rasa asamnya yang tinggi dan rasanya yang menyegarkan. Tidak ada wilayah lain di dunia yang bisa menirunya. Anda harus mencobanya. Carter tentu saja tidak mengerti bahasa Mandarin, jadi dia terkekeh dan menjelaskan, Xia, ini adalah anggur utama kilang anggur barat kami, semilon. Tidak seperti wine lainnya. Semilon Hunter Valley biasanya dipanen terlebih dahulu untuk menjaga keasaman dan kandungan alkohol yang relatif rendah setelah fermentasi. Selain itu, kami menggunakan fermentasi suhu rendah dibandingkan menggunakan tong kayu ek. Kami akan membotolkannya segera setelah pembuatan bir selesai. Carter menunjuk kedua botol anggur dan melanjutkan, warna anggur semilon muda sangat terang, dan aromanya sebagian besar berasal dari buah jeruk keprok, herba, rumput, mineral, DLL. Seiring dengan semakin intensifnya proses penuaan, kontes kecantikan akan mengembangkan aroma kompleks dari saus lemon, roti panggang, vanila, madu, dan sebagainya. Aromanya kaya, teksturnya halus, dan sisa rasanya lama. Salah satu botol telah berumur 15 tahun dan berada pada waktu minum terbaiknya, sedangkan botol lainnya baru saja diseduh. Anda bisa membandingkannya. Wow! Sungguh menakjubkan, Xia Ruofei hanya bisa menghela nafas. Ini sebenarnya bisa matang lebih dari 10 tahun di dalam botol. Kalau begitu aku akan mencekiknya dengan enak. Carter secara pribadi menuangkan 2 botol anggur yang sudah dibuka ke dalam 2 gelas berbeda. Kemudian, dia memberi isyarat mengundang kepada Xia Ruofei dan Liang Qichao dan memandang mereka dengan penuh harap. Xia Ruofei tersenyum dan menyesap sedikit dari salah satu gelasnya. Dia menutup matanya dan menikmati rasanya. Setelah beberapa saat, dia menyaksikan gelas lainnya. Setelah sekian lama, Xia Ruofei membuka matanya dan berseru, rasanya benar-benar berbeda. Kalau tidak salah, kaca di sebelah kanan seharusnya semilon yang berusia 15 tahun, bukan? Saya bisa merasakan sensasi waktu. Carter tersenyum bahagia dan mengacungkan jempol pada Xia Ruofei. Bibi Kelly juga bertepuk tangan ringan. Jelas sekali bahwa penilaian Xia Ruofei benar. Pada saat ini, jantung Xia Ruofei berdetak kencang dan dia berkata, Tuan West, bisakah aku membeli semilon darimu? Tentu saja. Carter tertawa terbahak-bahak. Pabrik anggur barat kami memiliki jaringan saluran penjualan yang lengkap, dan banyak pelanggan Tiongkok juga memesan anggur dari kami melalui internet. Saya pasti akan memilih semilon yang tahunnya paling cocok untuk Anda. Tidak, Tuan West, saya ingin membeli anggur Anda yang baru diseduh. Xia Ruofei berkata dengan cepat. Anggur baru? Ini, Carter sangat terkejut. Semilon yang baru diseduh rasanya tidak enak. Dalam keadaan normal, mereka tidak akan menjual wine yang baru diseduh kecuali perbedaan rasa antara wine baru dan wine lama. Sebagian besar wine baru akan disimpan dengan baik hingga lebih dari 1 dekade kemudian. Xia Ruofei terkekeh. Ini masalahnya. Saya memiliki gudang anggur sendiri di Huaxia. Saya berharap dapat mengumpulkan semilon kelas atas dan menunggu hingga matang. Saya rasa saya akan bisa mencicipi semilon ini sendiri dalam belasan tahun. Xia, aku tahu kamu pecinta anggur, ekspresi Carter berubah. Faktanya, Xia Ruofei hanya merasa semilon ini memiliki rasa yang istimewa, jadi dia ingin membelinya dan menyimpannya di gulungan lukisan roh. Dia ingin melihat apakah anggur terkenal ini masih memiliki perubahan yang menyenangkan jika diberi energi spiritual yang kaya dari langit dan bumi. Oleh karena itu, Xia Ruofei secara alami memilih anggur baru yang baru saja diseduh. Anggur yang telah berumur lebih dari 10 tahun telah matang di dalam botol. Efek spiritual spasial pada mereka jelas tidak sebaik anggur baru. Adapun waktu, jika dia menyimpan anggur di tempat aslinya, 10 hari setara dengan 1 tahun. Oleh karena itu, waktu bukanlah masalah bagi Xia Ruofei. Penjelasan Xia Ruofei meyakinkan Carter. Dia langsung setuju. Xia, berapa banyak yang ingin kamu beli? Aku akan segera menyiapkannya untukmu. Beri aku 30 kotak, kata Xia Ruofei.
Setiap kotak berisi 6 botol wine, artinya ada 180 botol dalam 30 kotak. Xia Ruofei tidak mencoba menjual anggur demi uang, jadi ini sudah lebih dari cukup. Carter sangat terkejut. Dia hanya menjamu tetangga yang sedang berkunjung, tapi dia tidak menyangka akan membuat kesepakatan bisnis besar. Carter dengan murah hati memberi Xia Ruofei diskon sesuai dengan perlakuan anggota paling senior. Setiap botol semilon berharga $30 Australia. Setelah didiskon, harganya menjadi $26 Australia. 30 kotak itu berharga $4.680 Australia, kurang dari $25.000 Tiongkok. Xia Ruofei menggunakan kartu kredit Visa untuk membayar. Carter akan bertanggung jawab memuat anggur dan mengangkutnya ke Paradise Farm. Sedangkan untuk perjalanan dari pertanian ke Tiongkok, mustahil untuk mengimpor anggur merah dari Paradise Farm dengan nama Paradise Corporation. Liang Qichao juga melihat Xia Ruofei telah membeli begitu banyak anggur hari ini. Dia tidak bisa menggunakan ruang petaroh untuk menyimpan semuanya, jadi dia harus melalui kesulitan. Xia Ruofei lebih tertarik pada museum anggur pabrik anggur barat. Setelah berlangganan semilon, dia pergi ke sana bersama Liang Qichao. Carter harus menjamu tamu lain, jadi dia tidak menemani mereka. Saat Xia Ruofei dengan bersemangat membaca pengantar di papan nama logam, sebuah suara kejutan datang dari belakangnya. Xia? Apakah itu kamu? Bab 529, menaikkan pamor negara kita. Xia Ruofei merasa suara itu familiar. Dia berbaring dan berbalik. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya karena terkejut. Berdiri tidak jauh di belakangnya adalah seorang gadis cantik berambut pirang, mata birunya menunjukkan kegembiraan. Orang ini adalah Monica. Grao adalah pewaris keluarga Grao di Italia. Xia Ruofei memperkenalkan wanita asing cantik ini ketika dia menghadiri lelang trufle di kota Shenzhen. Monica mengenakan kemeja hitam bertali hari ini. Belahan dadanya terlihat samar-samar di bawah tali mengikatnya, dan kulitnya yang terbuka memiliki kilau berwarna gandum, membuatnya terlihat sangat idan menawan. Sepasang jeans terompet biru biasa menonjolkan kaki panjang dan ramping serta pinggang rampingnya. Di bawah topi kobo berwarna coklat muda, dia memiliki rambut emas panjang yang mencapai bahunya. Dia tampak santai dan pembohong. Gadis kobo yang aku dan memikat. Liang Qichao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh dalam hatinya. Monica! Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Monica tidak menyangka akan bertemu Xia Ruofei di Australia. Ketika Xia Ruofei kembali dan dia memastikan bahwa dia tidak mengenali orang yang salah, dia tidak bisa menahan senyum. Beberapa bulan yang lalu, Monica bertemu Xia Ruofei di Tiongkok. Pemuda Asia ini meninggalkan kesan mendalam pada dirinya. Dia merasa Xia Ruofei sedikit misterius. Dia mampu mengeluarkan begitu banyak trufle di peletangan, dan setiap trufle memiliki kualitas terbaik. Apalagi keluarga Grao, yang memiliki sejarah panjang dalam bidang trufle, tidak yakin dia. Namun, perusahaannya tidak diketahui. Yang meninggalkan kesan mendalam pada Monica adalah tubuh kuat Xia Ruofei. Pertama kali mereka bertemu adalah di Gim Hotel. Xia Ruofei telah berlari dengan kecepatan tinggi 13 km selama lebih dari 2 jam dan melumpuhkan Blake, yang diam-diam bersaing dengannya. Dan setelah turun dari treadmill, Xia Ruofei masih baik-baik saja. Bahkan saat ini, Monica masih bisa mengingat dengan jelas lapisan tipis keringat di dahi Xia Ruofei dan aroma hormon prianya yang memesona. Monica makan siang dengan Xia Ruofei sebelum dia meninggalkan Shenzhen. Saat itu, keduanya sempat membahas kerjasama antara Paradise Corporation dan keluarga Grao dalam penjualan trufle. Namun musim trufle belum tiba dan ada penolakan dari keluarga Grao terkait kerjasama ini, sehingga Monica sudah lama tidak menghubungi Xia Ruofei. Namun, dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di Australia. Apakah ini yang disebut takdir oleh orang Cina? Monica berkata dalam hatinya. Xia, ini benar-benar kamu. Monica berjalan ke depan dan tersenyum. Ini benar-benar tidak terduga. Xia Ruofei mendengus. Monica, setahu saya, Hunter Valley bukanlah daerah penghasil trufle tradisional. Sekarang juga bukan musim produksi trufle. Kenapa kamu tiba-tiba datang ke Australia? Monica terkikik dan berkata, apakah hidupku hanya tersisa dengan pekerjaan? Xia, aku sedang berlibur di Australia. Bagaimana denganmu? Apakah kamu juga di sini untuk berlibur? Xia Ruofei mengangkat bahu.
Justru sebaliknya. Saya di sini untuk bekerja. Jadi, bisnis perusahaan Anda sudah merambah ke Australia. Monica sedikit terkejut. Hampir. Xiao Ruofei tersenyum dan berkata, saya telah berinvestasi di sebuah pertanian di Australia. Letaknya tepat di sebelah pabrik anggur barat. Mulut seksi Monica langsung berubah menjadi bentuk O, dan mata birunya yang indah memperlihatkan ekspresi yang sangat terkejut. Pertanian premium di Hunter Valley cukup mahal, kata Monica. Xia, sepertinya bisnismu berkembang sangat lancar dalam beberapa bulan aku tidak melihatmu. Saya kira Anda beruntung. Xiao Ruofei berkata dengan acuh tak acuh lalu tersenyum. Aku seharusnya berterima kasih padamu. Monica, jika bukan karena lelang truffle yang memberiku dana pengembangan dalam jumlah besar, perusahaanku tidak akan bisa berkembang begitu cepat. Xia, bolehkah aku mengunjungi peternakanmu? Monica bertanya. Tentu saja, ini suatu kehormatan bagi saya. Xiao Ruofei berkata, oh benar, aku hampir lupa memperkenalkanmu. Ini adalah teman baik saya dan manajer Paradise Farm, Liang Qichao. Kemudian, Xiao Ruofei berkata kepada Liang Qichao dalam bahasa Mandarin, Saudara Liang, ini Monica, pewaris keluarga Grasso di Italia. Nyonya Grasso, Liang Qichao dengan cepat melangkah maju untuk menyambutnya. Monica tersenyum anggun dan berjabat tangan dengan Liang Qichao. Manajer Liang, senang bertemu denganmu. Nona Grasso, selamat datang di Paradise Farm kami, kata Liang Qichao. Terima kasih. Monica, kapan kamu punya waktu? Xiao Ruofei bertanya sambil tersenyum. Saya bisa melakukannya kapan saja. Monica berkata, saat aku bertemu denganmu, kunjunganku ke West Winery telah berakhir. Liang Qichao mengedipkan mata pada Xiao Ruofei dan memberinya senyuman ambigu. Kita sudah cukup melihatnya. Ayo pergi. Kata Xiao Ruofei, sedikit malu. Xiao Ruofei dan dua lainnya berjalan keluar dari museum anggur di kilang anggur. Saat ini, pasangan charter sedang menerima rombongan turis lain. Secara kebetulan, para turis ini semuanya berkulit kuning dan berambut hitam, dan mereka semua berbicara bahasa Mandarin. Mereka jelas turis dari Tiongkok. Perekonomian Tiongkok telah berkembang dengan baik dalam beberapa tahun terakhir, dan semakin banyak orang kaya. Bepergian ke luar negeri bukan lagi hal baru. Pada dasarnya di tempat-tempat wisata terkenal dunia, kemungkinan bertemu dengan orang Tionghoa cukup tinggi. Bagaimanapun, basis populasi Tiongkok ada di sana. Bab 530, menaikkan pamor negara kita bagian 2. Oleh karena itu, Xiao Ruofei tidak terlalu terkejut. Paman Charter, terima kasih atas keramah tamahan Anda. Kami akan berangkat sekarang, kata Xiao Ruofei keras. Xia, tunggu, Charter segera memanggil. Xiao Ruofei tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi dia tetap menghentikan langkahnya. Dia melihat Charter berlari kembali dan dengan cepat keluar membawa 3 botol anggur. Dia tersenyum dan memberikan anggur kepada Xiao Ruofei. Xia, ini semilon yang berusia 20 tahun. Ini hadiahku untukmu. Ini terlalu berharga, terima kasih. Xiao Ruofei berkata dengan gembira, Paman Charter, aku sangat beruntung menjadi tetanggamu. Xia, silakan datang ke kilang anggurku untuk cek anggur di masa mendatang. Charter tertawa terbahak-bahak. Pasti, pasti. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Paman Charter, Xiao Ruofei dan dua lainnya pergi ke tempat parkir di luar kilang anggur untuk mengambil mobil mereka dan langsung menuju Paradise Farm. Liang Qichao sedang mengemudi sementara Xiao Ruofei dan Monica duduk di belakang kendaraan off-road convertible. Rambut emas panjang Monica berkibar tertiup angin dan menyapu wajah Xiao Ruofei dari waktu ke waktu. Rasanya sedikit gatal, dan hati Xiao Ruofei mulai bergerak. Setelah sampai di peternakan, Monica naik mobil untuk berkunjung. Dia sangat memuji lingkungan Paradise Farm yang unik. Ketika mereka berada di kilang anggur, Monica mengira pertanian Xiao Ruofei tidak akan terlalu besar. Lagi pula, harga peternakan di Hunter Valley sangat mahal. Kesannya terhadap Xiao Ruofei masih seperti pemilik sebuah perusahaan kecil di Tiongkok beberapa bulan lalu. Pada akhirnya, dia baru mengetahui bahwa Paradise Farm sebenarnya sangat luas setelah mengunjunginya. Peternakan seperti ini setidaknya membutuhkan biaya puluhan juta dolar, bukan? Monica tidak mau mengungkapkan nilai di hatinya. Meskipun puluhan juta dolar as tidak berarti apa-apa bagi keluarga Grao,
Xia Ruofei hanyalah bos sebuah perusahaan kecil yang tidak dikenal di Tiongkok beberapa bulan yang lalu. Langkah ini terlalu besar. Setelah mengantar Monica berkeliling untuk tur, Liang Qichao membuat alasan dan dengan bijaksana mengucapkan selamat tinggal kepada keduanya. Sebelum pergi, dia bahkan memasukkan mata ke arah Xia Ruofei dengan ekspresi mesum. Xia Ruofei menggunakan tubuhnya untuk menghalangi pandangan Monica dan memberikan jari tengah kepada Liang Qichao tanpa ragu-ragu. Setelah Liang Qichao pergi, atas permintaan Monica, Xia Ruofei berjalan-jalan di sekitar pertanian bersamanya lagi. Mereka berjalan mengelilingi danau buatan itu dalam waktu yang lama hingga matahari terbenam yang keemasan memanjangkan bayangan mereka di tepi danau. Kemudian, mereka kembali ke villa kecil. Liang Qichao telah lama mengirim pesan ke Xia Ruofei. Dia telah menemukan kamar kosong di asrama pekerja di sebelahnya dan menyerahkan seluruh villa kepada Xia Ruofei. Meskipun Xia Ruofei segera mengirimi Liang Qichao emoji yang menghina, dia masih memiliki sedikit antisipasi di dalam hatinya. Pria normal manapun yang melihat wanita seksi seperti Monica pasti akan terharu. Lebih lanjut, Monica dengan jelas menyatakan bahwa dia ingin menginap di pertanian untuk bermalam. Yingying awalnya menginap di resort hotel yang berjarak 20 km dari sini. Xia Ruofei langsung menggunakan bahan-bahannya dan membuat makan malam Cina dan Barat bersama Monica. Ada kung pao chicken, suiran paprika hijau, French foie gras, dan steak goreng. Meski terlihat agak mencolok, mereka berdua makan dengan nikmat. Terlebih lagi, mereka berdua mengobrol sambil makan, dan mereka rukun. Tidak ada rasa asing sama sekali karena sudah beberapa bulan mereka tidak saling menghubungi. Keduanya memiliki latar belakang yang sangat berbeda, namun mereka masih dapat menemukan banyak hal untuk dibicarakan. Ini sungguh sebuah keajaiban. Apalagi saat Xia Ruofei bercerita tentang beberapa hal menarik dari masa kecilnya, Monica kerap terhibur hingga terkikik. Dibandingkan dengan pengalaman akar rumput Xia Ruofei, masa kecil Monica jauh lebih membosankan. Dia telah menerima semua jenis pendidikan elit sejak dia masih muda. Meskipun dia telah membina seorang wanita cantik dengan penampilan dan temperamen, harga yang harus dibayar adalah dia telah mengorbankan masa kecilnya yang baik. Langit sudah gelap saat mereka selesai makan. Mereka membersihkan meja makan bersama lalu duduk di ruang tamu mengobrol lama. Xia Ruofei tidak percaya dia bisa membicarakan begitu banyak hal dengan seorang wanita cantik Italia. Xia Ruofei bahkan merasa bahasa Inggris lisannya meningkat pesat hari ini karena dia terlalu banyak bicara hari ini. Pada jam 10 malam, Xia Ruofei melihat Monica terlihat lelah. Dia berkata dengan sedikit keengganan, "Monica, ini sudah larut. Kembali ke kamarmu dan istirahat." Ruang tamu telah disiapkan. Monica tersenyum manis dan berkata, "Oke. Xia, kamu akan terbang besok, jadi kamu harus istirahat lebih awal hari ini." Mereka berdua naik ke atas bersama-sama. Xia Ruofei mengirim Monica ke ruang tamu dan membukakan pintu untuknya. Lalu, dia berkata, "Selamat malam, Monica." "Selamat malam." Monica melirik Xia Ruofei dengan genit dan menunjukkan senyuman menawan. Kemudian, dia masuk ke kamar. Saat Monica menutup pintu, Xia Ruofei merasakan kehilangan. Namun, dia dengan cepat menyesuaikan suasana hatinya dan terus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia punya pacar sekarang. Meskipun dia pergi, dia harus mengendalikan diri. Xia Ruofei bergumam pada dirinya sendiri sambil berjalan kembali ke kamarnya. Xia Ruofei tidak merasa mengantuk setelah kembali ke kamarnya. Dia menyalakan televisi dan menghilang dengan sengaja mengganti saluran dengan remote control. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, tiba-tiba ada ketukan di pintu.